Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franciscus Sambitang Hayuk, NIM 1921041016. Pada kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis kontrak. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis kontrak, adapun pengertian kontrak kerja yaitu suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu, yang memuat syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Kita masuk pada contoh pekerjaan yang melakukan pelanggaran terhadap kontrak yang disepakati, yaitu pelanggaran kontrak pembangunan yang terjadi antara PT Hotel Indonesia Notur dan PT Cipta Karya. Adapun jenis kontraknya yaitu Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah mengatakan penyidik telah menyita sejumlah dokumen dari kantor PT Hotel Indonesia Notur atau HIN Jakarta Pusat, antaranya dokumen kontrak Build Operate Transfer atau BOT antara HIN dengan PT Cipta Karya Bersama Indonesia dan Grand Indonesia. Yang jelas itu adalah pembangunan di luar perjanjian, kemudian dibangun dan dijual, tapi tidak ada pembayaran ke BUMN atau negara, kata Arminsyah di kantornya Jumat 19 Februari 2016. Data proyek. Adapun bangunan yang di luar kontrak yakni Menara BCA setinggi 56 lantai dan Kempinski Residence dengan 57 lantai. Selain soal bangunan, ada beberapa hal yang dilakukan di luar kontrak, di antaranya kompensasi yang tidak sesuai pendapat, penjaminan hak guna bangunan, serta masa kontrak yang melebihi 30 tahun. Komisaris PT HIN Mikael Umbas menceritakan kasus ini bermula saat kontrak BOT antara BUMN PT HIN dengan Cipta Karya Bersama Indonesia dan Grand Indonesia pada 13 Mei 2004. Grand Indonesia diwajibkan membangun 4 objek bangunan fisik di atas lahan milik negara, di antaranya Hotel Bintang 5 seluas 42.815 meter persegi, pusat perbelanjaan 1 seluas 80.000 meter persegi, pusat perbelanjaan 2 seluas 90 meter persegi, dan fasilitas parkir seluas 175.000 meter persegi. Tapi sampai Maret 2019 ada tambahan bangunan 2 gedung yang tidak tercantum dalam perjanjian, kata Mikael. Pasal atau bagian kontrak yang dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kontrak yaitu tidak terpenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh seperti yang diatur dalam isi kontrak, karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini juga dapat dilihat pada UU JK pada bab 10 yang mengatur tentang sanksi, di mana pada pasal 43 ayat 1, 2, dan 3. Secara prinsip isinya sebagai berikut. Barang siapa yang merencanakan, melaksanakan maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan, keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan, maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 10% dari nilai kontrak untuk perencanaan dan pengawasan. Dari pasal ini dapat dilihat penerapan sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan terakhir bila mana terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan, karena ada pilihan lain yaitu denda. Persoalannya, selama ini pelanggaran janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam hal kontrak kerja konstruksi untuk proyek yang dibiayai uang negara, baik itu APBD,
atau APBN, di mana pelanggaran janji selalu dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 yang menjelaskan unsur-unsurnya adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian. Yang keempat, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Solusi masalah. Adapun solusi dari permasalahan mengenai kontrak hukum yang terjadi pada antara PT HNI dan juga PT Cipta Karya, yakni tetap mengikuti sanksi prosedur sesuai kontrak kerja yang berlaku. Apabila tidak menemukan titik temu, maka harus diangkat ke meja hijau. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih.